pagi anak-anak kelas 4, berjumpa lagi bersama Ibu Elsie pagi hari ini di video pembelajaran Ibu ya, yaitu channel Elsie Merit. Apa kabar kalian di rumah? Tetap semangat ya. Nah, sekarang kita sudah masuk dalam akhir November ya. Berarti itu artinya sebentar lagi kita akan mengadakan ulangan semester ganjil. Jadi anak-anak kelas 4 saya ingatkan, persiapkan diri di rumah ya, belajar dengan baik. Apa yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru, Ibu mohon ya, dan Ibu berharap kalian punya catatan. Tidak hanya menonton setiap hari, tapi ada catatan-catatan penting yang kalian bisa catat dari apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, karena di buku tematik kita ini tidak begitu terlalu rinci akan materi ya, tetapi Ibu yakin dalam penjelasan Bapak Ibu guru setiap hari itu ada materi-materi sisipan. Jadi coba diperhatikan dengan baik. Oke, anak kelas 4. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu dan berkat-Mu yang senantiasa hadir bagi kami. Pada saat ini Tuhan kembali memberikan napas kehidupan yang begitu segar untuk menghirup udara di pagi hari ini. Berkati kami semua Tuhan. Saat ini kami akan memulai pembelajaran kami secara online. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberikan akal budi yang baik dan memberikan kesehatan kepada kami semua, baik anak didik kami, Bapak Ibu guru, suster, dan orang tua kami dalam tugas dan tanggung jawabnya sepanjang hari ini. Kiranya Engkau memberkati mereka, dan mereka tetap yakin dan percaya bahwa Engkaulah yang senantiasa bersama dengan mereka sepanjang hari ini. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami bawa berdasarkan kasih-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak kelas 4, saya kira ya tentang Pancasila, nilai-nilai dari 5 sila Pancasila dan maknanya, simbolnya, anak kelas 4 harus pahami ya, dan harus tahu apa makna. Misalnya dari sila pertama Pancasila, apa simbol, apa maknanya, dan contoh-contoh pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, 5 sila Pancasila kamu harus tahu makna dan simbolnya masing-masing, dan kamu harus bedakan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sila kedua Pancasila dan sila kelima Pancasila itu hampir-hampir sama ya. Nah, tapi kamu harus perhatikan di situ. Oke? Nah, anak-anak kelas 4 coba perhatikan. Kita pun sudah belajar mengenai sikap dari pahlawan-pahlawan nasional yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, karena kalian pasti sudah tahu bahwa sungguh banyak pengorbanan pahlawan-pahlawan zaman dulu yang telah memperjuangkan akan bangsa kita, sehingga pada saat ini kita masih menikmati hasil perjuangan mereka ya. Kalau tanpa mereka dulu memperjuangkan bangsa kita, coba kalian bayangkan apa yang terjadi. Mungkin sampai sekarang ini kita masih dijajah oleh bangsa-bangsa dari luar sana ya. Tapi karena pahlawan-pahlawan kita dulu sudah bekerja keras memperjuangkan kemerdekaan, mereka sudah bertanggung jawab, berani, tanpa takut mati ya. Ya, tanpa takut mati mereka sudah memperjuangkan kemerdekaan. Nah, itu adalah sikap-sikap atau contoh pengamalan nilai Pancasila yang kita pelajari dari pahlawan-pahlawan ya. Nah, banyak di buku kamu ini, di buku tematik 4E dengan tema pahlawanku, di situ pasti ada pahlawan yang belum sering kalian dengar. Di situ semuanya pahlawan diceritakan ya. Jangan kalian hanya mengingat satu pahlawan, ada banyak, ada Dr. Cipto Mangkusomo, ada Cak Naidian ya, ada Soekarno dan sebagainya. Ada banyak, silakan dibaca ya, dipelajari lagi, kemudian kalian pahami apa sikap mereka, dan mereka itu mencerminkan sila keberapa. Itu tugas kalian kemarin ya, sudah kalian kerjakan semua dan Ibu sudah periksa, ternyata kalian sudah memahami. Oke. Nah, pagi hari ini sebenarnya seandainya kita di sekolah, kita akan melakukan drama tentang pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, coba perhatikan, sila kelima Pancasila itu tentang tanggung jawab terhadap
kesejahteraan rakyat atau keadilan bagi seluruh rakyat di Indonesia, berarti itu berkaitan dengan kesejahteraan rakyat di Indonesia. Nah, ada satu poin di situ tentang makna sila Pancasila kelima, yaitu bagaimana kita menunjukkan sikap kita kepada orang lain saat ada orang lain yang membutuhkan pertolongan kita, ya. Berarti kita peduli terhadap orang lain. Itu berarti karena kita masih bisa melakukan, nah kita mengorbankan diri kita untuk melakukan pertolongan kepada orang lain supaya orang lain juga merasakan apa yang kita rasakan. Sama, coba perhatikan di halaman 69 di sini ada satu lakonnya, ada satu drama. Di situ lututmu terluka Lani, mari aku bantu mengobatinya. Mari aku bantu berdiri Lani. Terima kasih Nina, terima kasih Mira. Nah, di sini ya ada 3 orang anak dalam kelas. Ada seorang anak sedang mungkin sedang jatuh atau tersandung, ya, dan teman-temannya mau membantu. Nah, berarti ini adalah sikap seorang pahlawan. Oke, anak-anak kelas 4, pahlawan itu bukan hanya sebutan kepada orang-orang yang memperjuangkan kemerdekaan, ya. Oke, anak-anak kelas 4, Ibu sudah katakan tadi bahwa di sekitar kita itu setiap hari itu kita bisa menemukan ada pahlawan-pahlawan yang mungkin kita tidak kenal. Mungkin dalam pikiran kalian pahlawan itu hanya yang memperjuangkan kemerdekaan. Oh tidak, orang tua kalian di rumah itu adalah pahlawan bagi kalian. Kenapa disebut dengan pahlawan? Mereka sudah memperjuangkan kalian, ya. Kalau orang tua kalian bukan pahlawan kalian, ya tentunya mereka masa bodoh. Kenapa saya mau sekolahkan anak saya? Nah, pastinya. Tapi karena orang tua sebagai orang tua kita, ya, mereka mempunyai tanggung jawab kepada kita, menyekolahkan kita, menafkahi kita dan sebagainya. Oleh sebab itu, kita sebagai anak yang taat, kita harus menghormati dan kita harus mengakui apa yang orang tua sudah lakukan kepada kita. Nah, sama seperti di sekolah. Di sekolah ada bapak ibu guru, ada suster, ada kepala sekolah dan sebagainya. Nah, mereka itu adalah pahlawan, ya. Meskipun bapak ibu guru itu, ya, mungkin kalian tidak lihat membawa senapan, menembak orang-orang yang akan merusak akan negara kita, tidak. Tapi bapak ibu guru itu menuntaskan orang yang tidak tahu menjadi tahu, ya. Kalau tanpa bapak ibu guru mungkin ya ada orang tua kita di rumah ya yang bisa mengajari kita, tapi namanya bapak ibu guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi pahlawan bapak ibu guru itu disebut sebagai pahlawan karena apa? Mereka mengorbankan waktunya untuk memberikan pengajaran atau berbagi ilmu kepada kalian supaya ya menuntaskan kebodohan yang ada di bumi kita tercinta ini. Nah, supaya apa? Kita tidak dijajah terus oleh orang-orang yang ada dari luar, ya kan? Jadi ketika kita sudah bisa berkembang, sudah menjadi tahu, ya, generasi bangsa sudah menjadi sukses, menjadi pintar, tentunya dengan semakin berkembangnya pengetahuan yang dimiliki, tentunya semakin berkembang juga akan bangsa kita. Karena misalnya ya, dalam penggunaan teknologi sekarang ada banyak hal yang bisa diciptakan dari situ. Jadi kita tidak bisa dibodohi lagi oleh negara-negara tetangga dengan datang membawa mungkin produk-produk mereka, tapi kita sudah bisa menghasilkan sendiri. Nah, itu adalah salah satu perjuangan. Jadi bapak ibu guru di sekolah termasuk pahlawan. Nah, sama sekarang kita sekarang sedang menghadapi suatu masalah, yaitu penyakit yang sangat meluas, ya, adanya penyebaran virus corona atau yang disebut dengan COVID-19. Nah, yang menjadi pahlawannya sekarang siapa? Dokter, perawat, ya. Itu adalah pahlawan-pahlawannya sekarang. Tanpa mereka, ya mungkin kalian bisa berpikir kalau tanpa mereka yang bisa mengurus, yang bisa mengobati atau merawat orang-orang yang menderita, apa yang terjadi? Mereka sudah mengorbankan keluarga mereka. Ada ya di TV-TV atau di sosmed sekarang kita bisa lihat ada dokter yang rela meninggalkan anak-anaknya, istrinya hanya untuk kepentingan bersama, ya, kepentingan bangsa kita.
mereka hanya bisa melihat keluarga mereka dari kejauhan dengan hanya menitikan air mata. Tentunya karena mereka sangat memperjuangkan akan bangsa kita. Mereka tidak mau, ya, dokter ini dan perawat ini, mereka tidak mau bangsa kita terus menghadapi akan satu penyakit ini. Jadi mereka terus berjuang. Mereka memperlihatkan kepedulian mereka. Jadi tentunya anak-anak kalau sempat hari ini bisa melihat apa yang ibu jelaskan hari ini. Tentunya kalian bisa menilai bahwa ini adalah pahlawan. Jadi ini mencerminkan sila keberapa, seperti dokter tadi ya, yang ibu katakan itu mencerminkan karena memperlihatkan tingkat kepedulian, berarti itu termasuk dalam sila keberapa pada Pancasila. Oke, anak-anak kelas 4 hari ini karena kita sudah banyak membahas tentang pahlawan-pahlawan, ibu ingatkan sama kalian ya, terus pelajari pahlawan-pahlawan yang ada di buku-buku kalian, terkhusus di buku tematik ini ada banyak, maupun itu di tema untuk bahasa Indonesia ada, ya, di PS ada, kemudian di PKN ada, membahas tentang pahlawan-pahlawan. Nah, di sini di halaman 79 buku tematik 4E 79 sampai 80, coba perhatikan, ibu akan mengingatkan kembali sama kalian penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau di buku kamu ini kita disuruh buat kelompok kecil, tuliskan kalau di sini tuliskan contoh-contoh sikap kepahlawanan yang sesuai, ya, sikap kepahlawanan yang ibu sudah ceritakan tadi yang bisa kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di sini ya, sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Contoh sikap di situ yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari adalah menghormati temannya sedang beribadah dan tidak mengganggu mereka. Berarti itu yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu berarti kita sudah melakukan sila pertama Pancasila, sama dengan sila kedua di situ. Jadi sambil kalian belajar ini, sambil kalian melihat makna dari sila-sila yang sudah ibu berikan kemarin, kemudian kalian cocokkan apa saja. Misalnya, si ini kemarin membantu orang yang sedang kecelakaan, berarti itu mencerminkan makna sila keberapa. Baru kamu tuliskan ke dalam kolom ini. Dalam satu sila cukup menceritakan 2 saja ya, yang sering contoh sikap ya, contoh sikapnya yang kalian sering temukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah coba perhatikan di bawah ada 3 di lanjutan di halaman 80 ada 3 gambar. Di situ kamu disuruh mengamati ya, kita disuruh mengamati. Di sini yang pertama itu adalah ada orang sakit, kemudian yang kedua di sini ada beberapa anak sedang bermain dengan riang gembira. Kemudian nomor 3 itu ada 2 orang anak sedang mengadakan sumbangan untuk korban banjir. Nah, tentunya kalian sudah bisa melihat gambar-gambar ini, mana yang masuk dalam sila ketiga Pancasila, mana yang masuk dalam sila kedua Pancasila dan sebagainya, ya. Oke, jadi nanti dilanjutkan di halaman 80 ini, kamu menuliskan misalnya misalnya nomor 1 ini kamu tuliskan dia mencerminkan sila keberapa. Kamu cukup menuliskannya. Di sini dia sedang mengunjungi temannya yang sakit, atau seorang ibu ya, temannya yang sakit itu termasuk dalam sila keberapa. Cuma kalian mau menjelaskannya atau menyebutkan silanya. Oke? Nah, anak-anak kelas 4, sekian dari ibu untuk pagi hari ini. Tolong dikerjakan dengan baik ya, tugasnya dikumpulkan tepat waktu sehingga Bapak Ibu guru bisa merekap nilai dengan tepat ya, karena kita sudah masuk dalam bulan akhir November. Itu artinya bahwa nilai bulanan akan segera dimasukkan di guru-guru kelas masing-masing. Jadi ibu ingatkan, tuntaskan tugas-tugas kamu yang belum selesai ya dari minggu-minggu kemarin, karena Bapak Ibu guru masih menunggu tugas-tugas kalian itu. Jadi kumpulkan mulai dari sekarang, mungkin sampai hari Minggu nanti dikerjakan dengan baik, dikumpulkan kepada guru yang bersangkutan, kemudian mereka merekap nilai bulan Novembermu dan diserahkan kepada guru kelas masing-masing untuk dibawa dalam raport bulanan sebelum kita melakukan semester nanti. Oke, anak-anak kelas 4, sekian dari ibu untuk pagi hari ini. Ibu ucapkan selamat pagi, selamat belajar dan tetap semangat ya. Oke.
Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan di rumah. Dadah, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.